Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Elvina, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara? Oh, Ibu Ani ya. Ibu usia berapa tahun, Ibu? Oh, 37 tahun. Ibu tinggalnya di daerah mana? Oh, di daerah Pemogan ya, Bu. Jika boleh tahu, Bu, ada keluhan apa nggih yang bisa saya bantu? Oh alah, adanya benjolan di sekitar kemaluan ya Bu. Bisa lebih dispesifikkan nggak Bu, itu benjolannya itu di daerah mana? Jumlahnya ada berapa? Sejak kapan? Serta kronologisnya hingga muncul benjolan tersebut bagaimana nih Bu? Oh seperti itu ya Bu. Selain itu Bu, benjolannya ini apakah terasa nyeri atau panas? Oh, terasa nyeri dan panas ya Bu jika dipegang sama Ibu. Ini benjolannya hanya satu saja atau ada beberapa? Oh, hanya satu aja di sebelah kiri ya. Oh, baik seperti itu ya Bu. Sebelumnya ini Kak, Ibu bilang ada nyeri. Ini nyerinya ini kalau dari skala 0 sampai 10 kira-kira di mana nih? 0 itu yang tidak nyeri, sedangkan 10 itu yang nyeri. Oh, nyerinya itu berarti di skala 4 ya, Ibu. Ibu, saya izin bertanya kembali. Tadi kan Ibu sempat mengatakan ada nyeri di bagian benjolan kemaluan tersebut. Nah, nyerinya ini setiap saat atau hanya sewaktu-waktu saja atau ketika Ibu pegang? Oh, alah, seperti itu ya, Bu. Jika boleh tahu, apakah ada hal yang Ibu lakukan untuk memperingan keluhan Ibu ini? Ataupun adakah aktivitas maupun hal-hal yang dilakukan sehingga membuat keluhan ibu ini dirasakan semakin berat? Ibu selain keluhan benjolan pada kemaluan di sebelah kiri yang terasa nyeri dan panas, apakah ada keluhan yang lainnya Bu? Oh, tidak ada keluhan ya Bu. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu sebelumnya pertama kali mengalami benjolan seperti ini atau sebelumnya udah pernah Bu? Oh, ini baru pertama kali ya, Bu. Sebelumnya, Bu, apakah Ibu pernah memiliki riwayat keputihan atau sakit menular seksual seperti sifilis, gonore, maupun sakit lainnya? Oh, tidak ada ya, Bu. Apakah Ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit ginjal? Tidak ada ya. Bu, apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat keganasan seperti sakit kanker ataupun tumor dan hal lainnya? Oh, tidak ada ya, Bu. Apakah sebelumnya Ibu mengonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu lama ataupun di luar resep dokter? Oh, tidak ya, Bu. Ibu sebelumnya, Bu, apakah ada riwayat alergi makanan ataupun alergi debu ataupun alergi lainnya? Oh, tidak ada ya, Bu. Selain itu, Bu, saya izin bertanya kembali nih, Bu. Ibu pertama kali menstruasi umur berapa, Bu? Masih inget kah, Bu? Oh, umur 13 tahun, Bu. Pas lagi SMP kelas 1 ya? Itu siklus head Ibu teratur atau tidak? Oh, teratur. Sekali menstruasi itu biasanya berapa lama, Bu? Oh, sekitar 5 sampai 7 hari ya, Bu. Itu kira-kira dalam sehari berapa kali ganti pembalut? Oh, sekitar 2 sampai 3 kali sehari. Selain itu, Bu, biasanya kalau selama menstruasi, apakah Ibu sering mengalami kram, nyeri perut hebat, sampai tidak bisa beraktivitas sehari-hari? Tidak pernah, Bu. Ibu, saya izin bertanya kembali, Bu. Ibu sebelumnya udah menikah, Bu? Oh, sudah ya, Bu. Itu menikahnya secara resmi, Bu? Atau hanya secara adat saja? Oh, secara resmi ya, di mata hukum dan di adat. Tahun berapa, Bu? Oh, sekitar 10 tahun yang lalu ya, Bu. Berarti Ibu ini sekarang sudah punya anak, Ibu ya? Oh, sudah, Bu. Berapa banyak, Bu, anaknya? Oh, ada 3 anak. Itu Ibu masih ingat gak, Bu? Lahirnya tahun berapa aja anak-anaknya? Lahirnya cukup bulan atau enggak, Bu? Prematur atau enggak? Itu lahirnya di mana, Bu? Dibantu bidan kah atau di rumah sakit, Bu? Selain itu, pas lagi lahiran anaknya lahir normal, Bu? Ibu, saya izin bertanya kembali, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah ada riwayat keguguran, Bu? Ataupun hamil anggur atau hamil di luar uterus? Oh, tidak ada ya, Bu. Ibu, apakah Ibu menggunakan kontrasepsi? Oh, menggunakan ya, Bu. Kontrasepsi jenis apa, Bu? Oh, implan. Sejak kapan, Bu? Oh, 5 tahun yang lalu. Itu terus-terusan atau sempat diganti?
Oh, sempat di stop juga. Jadi hanya menggunakan implan selama 1 tahun, terus diganti menggunakan pil. Kalau boleh tahu alasannya kenapa nih, Bu? Oh, kurang nyaman ya, Bu. Ibu, kalau boleh tahu kerjaan Ibu apa nih, Bu? Oh, buruh tani. Ibu sama suami Ibu tinggalnya di mana nih, Bu? Oh, di kos. Berarti sama suami sama anak-anak Ibu ya? Oh, seperti itu. Ibu, saya izin menanyakan beberapa hal yang agak privasi, Ibu. Ibu, kamar mandinya itu di dalam kosnya atau terpisah? Oh, di dalam kosnya. Itu toiletnya toilet jongkok atau toilet duduk, Bu? Oh, toilet jongkok. Ibu biasanya, Bu, kalau Ibu habis berkemih, biasanya Ibu rajin cebok gak, Bu? Oh, rajin ya, Bu. Ibu, saya izin bertanya kembali nih, Bu. Ibu sama suami Ibu apakah rutin melakukan hubungan seksual, Bu? Oh, rutin ya. Terakhir kali kapan? Kemarin ya? Oh, seperti itu, Bu. Apakah Ibu setia pada satu pasangan saja? Oh, setia. Kalau suami Ibu gimana, nih? Setia juga ya, sepengetahuan Ibu. Ibu, apakah Ibu dan suami Ibu merokok, Bu? Menggunakan alkohol? Tidak ya, Bu. Kalau di keluarga Ibu apakah ada seperti itu? Tidak ada juga. Di keluarga Ibu apakah ada punya penyakit keganasan? Tidak ada. Baik, Bu. Setelah saya melakukan beberapa tanya jawab dengan Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik genitalia. Pemeriksaan fisik ini sering disebut juga dengan pemeriksaan ginekologi, di mana tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah ada abnormalitas dari organ genitalia itu sendiri, serta untuk mengetahui langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan serta terapinya. Dalam pemeriksaan ini akan dibantu dengan menggunakan alat bernama spekulum, dan mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman saat pemeriksaan ini sedang berlangsung. Untuk pemeriksaan sendiri, Ibu akan berada dalam situasi yang privasi, serta di sini saya akan ditemani oleh 1 orang perawat. Sampai situ, Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia nih, Bu. Ibu bisa ke toilet dulu, Bu, untuk mengosongkan kantung kemih Ibu. Sesudah Ibu bisa ke meja ginekologi di sebelah sana, lalu bisa melepas baju bawah Ibu serta menggunakan selimut yang sudah ada di sana. Sementara saya mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk prosedur pemeriksaan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Lisa Meli Wijaya. Saya akan melanjutkan prosedur pemeriksaan ginekologi. Setelah pasien diinstruksikan untuk berkemih, maka pasien diinstruksikan untuk membuka celana beserta celana dalam, serta langsung berbaring di atas meja ginekologi dengan menekukkan kakinya 90 derajat dan meletakkannya di atas penyangga kaki. Kemudian setelah pasien berbaring di meja ginekologi, maka pasien akan diberikan kain untuk menutupi bagian abdomen hingga vaginanya. Di sini pasien sudah diberikan kain, kemudian kita menyiapkan kain tersebut ke atas sehingga bagian vagina terbuka. Setelah menyiapkan pasien, maka arahkan lampu pemeriksaan supaya dapat memperjelas dari pemeriksaan vagina maupun pemeriksaan ginekologi lainnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan, di mana saya membutuhkan spekulum cocor bebek, cunam kapas, handscoon, gel lubrikan, kapas, serta cairan antiseptik. Setelah saya menyiapkan alat dan bahan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan memakai handscoon. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dengan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Kemudian saya mengeringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian saya akan melakukan pemasangan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, saya siap untuk melakukan pemeriksaan ginekologi. Sebelum saya melakukan pemeriksaan ginekologi, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Saya akan membersihkan vulva hingga perineum menggunakan kapas yang sudah diisi antiseptik. Saya akan membersihkan pada bagian sisi sebelah kiri terlebih dahulu, dari bagian atas vulva dibawa ke perineum, kemudian kapas yang telah digunakan dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pembersihan sisi sebelah kanan dari atas hingga ke bawah, kemudian dibuang ke tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian yang paling terakhir, yaitu bagian paling tengah hingga ke perineum, dan saya akan membuangnya ke tong sampah medis. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian
vagina, dimulai dari mons pubis terlebih dahulu. Saya akan melihat bentuk dan kemudian pertumbuhan rambutnya. Di sini saya dapatkan mons pubis dalam kesan normal. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terhadap labia mayora. Di sini saya melihat bagian bentuk, kemudian apakah ada tonjolan, tanda kemerahan, ataupun adanya polip atau trauma pada bagian labia mayora. Di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi, maupun adanya tumor, maupun adanya robekan pada bagian labia mayora. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada bagian labia minora, di mana saya akan melihat apakah terdapat tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi, benjolan, massa, ataupun adanya keluar sekret dari labia minora. Di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda infeksi, benjolan, keputihan, maupun adanya polip pada bagian labia minora. Selanjutnya pada labia minora ini juga didapatkan klitorisnya masih dalam kesan normal. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian yang terlebih dalam, yaitu bagian vestibulum, di mana saya akan melihat kondisi dari kelenjar Bartholin dari pasien, di mana kelenjar Bartholin itu sendiri terletak pada bagian bawah dari vestibulum. Di sini saya melihat bahwa pada bagian kanan pasien tidak terdapat adanya pembesaran kelenjar Bartholin, tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi, adanya sekret, adanya benjolan juga tidak ditemukan pada bagian kelenjar Bartholin kanan. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian kiri, di mana pada bagian kiri saya mendapatkan adanya benjolan yang berwarna kemerahan sekitar 4 x 5 cm. Kemudian terdapat adanya pengeluaran sekret dari benjolan tersebut. Kemudian di sekitar dari benjolan tersebut terdapat adanya tanda-tanda inflamasi, yaitu kemerahan. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terhadap osteum uretra externa, di mana saya akan menilai apakah adanya nanah maupun polip ataupun adanya cairan lain atau sekret yang keluar dari ostium uretra externa. Di sini saya dapatkan bahwa ostium uretra externa dalam kesan normal, tidak ada sekret, tidak ada cairan yang keluar dari ostium uretra externa. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian introitus vagina. Di sini saya akan menilai bagian introitus vagina, bagian dalam dari vagina. Di sini saya melihat apakah adanya benjolan yang keluar dari introitus vagina, apakah terdapat adanya fluxus atau darah, fluor alba atau keputihan, ataupun adanya polip maupun sekret lain yang keluar dari vagina. Di sini saya dapatkan bahwa tidak ada benjolan maupun massa, baik itu sistokel maupun rektokel ataupun prolaps dari uteri yang nampak di introitus vagina. Kemudian tidak terdapat darah maupun keputihan yang keluar dari introitus vagina. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan perineum. Di sini saya akan melakukan inspeksi terhadap perineum, di mana saya akan melihat apakah pada perineum terdapat tanda-tanda infeksi, inflamasi, maupun adanya laserasi di bagian perineum. Di sini pada perineum pasien tidak didapatkan adanya laserasi, tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi, dan juga tidak terdapat benjolan dari pasien. Jadi berdasarkan inspeksi, hal ini hanya ditemukan benjolan di bagian kelenjar Bartholin sebelah kiri pasien. Yang lainnya masih dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi terhadap vulva dan perineum, di mana saya akan menggunakan ibu jari dan telunjuk saya untuk meraba dari kelenjar Bartholin, dan saya akan melakukan penekanan dan menilai apakah terdapat sekret yang keluar ataupun terdapat rasa nyeri serta adanya perabaan hangat di daerah benjolan. Di sini saya akan melakukan pemencetan pada bagian yang kiri terlebih dahulu. Di sini ketika saya tekan, maka didapatkan kelenjar Bartholin mengeluarkan cairan sekret berwarna kekuningan dan tidak berbau. Di sini juga ketika saya melakukan penekanan, ibu terasa sakit. Selanjutnya setelah saya melakukan palpasi pada bagian kiri kelenjar Bartholin, saya akan melanjutkan dengan meraba bagian kanan dari kelenjar Bartholin. Di sini saya tidak menemukan adanya benjolan, adanya massa, ataupun adanya pengeluaran cairan serta tidak teraba hangat. Baik, setelah saya melakukan palpasi pada bagian kelenjar Bartholin, saya hanya menemukan benjolan pada bagian kelenjar Bartholin sebelah kiri, di mana benjolan tersebut berukuran kurang lebih 4 x 5 cm, berbatas tegas dengan konsistensi kenyal, mobile, dan terdapat nyeri tekan saat saya melakukan penekanan. Saat saya melakukan penekanan juga terdapat cairan berupa cairan berwarna kekuningan dan juga tidak berbau. Kemudian saya akan membuka vulva dengan kedua tangan saya dan menginstruksikan ibu untuk mengedan atau batuk. Ibu silakan batuk ya, ataupun mengedan. Di sini tujuannya agar saya dapat melihat apakah ketika ibu itu batuk atau mengeran,
apakah terdapat cairan yang keluar ataupun sistokel, retokel ataupun prolaps uteri yang keluar saat ibu mengejan atau batuk. Baik, di sini ketika ibu batuk tidak didapatkan adanya benjolan yang keluar dari vagina. Di sini didapatkan dalam batas normal. Kemudian setelah saya melakukan palpasi, saya akan memasukkan bagian tangan saya untuk menilai kontraksi dari vagina. Baik, di sini saya menilai kontraksi vaginanya masih dalam batas normal. Baik, setelah saya melakukan inspeksi dan palpasi, selanjutnya saya akan melakukan prosedur inspekulum, di mana saya akan melakukan inspeksi pada bagian dalam liang vagina dengan menggunakan alat berupa spekulum cocor bebek yang akan saya berikan gel lubrikan terlebih dahulu. Kemudian saya akan ratakan gel lubrikan tersebut ke pergelangan tangan saya. Selanjutnya saya akan melakukan inform consent kepada ibu. Baik bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspekulo dengan menggunakan alat spekulum seperti ini. Di sini akan terasa tidak nyaman, namun saya harapkan ibu dapat tenang dan jangan dilawan ya ibu ya. Di sini saya akan meletakkan pada bagian paha dalam terlebih dahulu. Seperti ini ya bu rasanya. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan spekulum secara oblik terlebih dahulu ke introitus vagina. Kemudian saya akan memasukkan ke arah fornix posterior sampai ke puncak vagina. Selanjutnya ketika saya sudah menemukan, saya akan memutar spekulum secara melintang sehingga posisi akhir spekulum akan melintang. Setelah itu saya akan membuka spekulum. Ketika saya membuka spekulum, saya harus bisa memastikan bahwa saya telah melihat ostium uteri externa atau portio cervix. Di sini ketika saya sudah menemukannya, maka saya dapat mengunci dari spekulum. Baik, ketika saya sudah mengunci dari spekulum, maka saya melakukan penilaian terhadap kondisi di dalam liang vagina. Di sini saya akan menilai bagian dinding vagina, bagaimana bentuknya, bagaimana rugae, kemudian bagaimana warnanya, kemudian apakah terdapat fluxus darah ataupun fluor keputihan yang terdapat pada dinding vagina, kemudian terdapat laserasi atau tidak. Di sini pada dinding vagina saya tidak mendapatkan adanya kelainan maupun benjolan yang terdapat di dinding vagina. Di sini saya juga akan menilai bagian dari portio cervix, di mana pada portio cervix ini saya akan menilai bagian bentuk dari portio cervix, warna, apakah terdapat erosi atau tidak, apakah terdapat laserasi atau tidak, kemudian apakah cervix membuka atau tidak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya benjolan pada bagian cervix. Di sini juga tidak ada tanda-tanda keputihan pada bagian cervix. Kemudian di sini tidak dapat adanya keluar darah maupun cairan lainnya pada bagian ostium uteri externa. Baik, setelah saya menyelesaikan pemeriksaan spekulo, saya akan membuka penguncian dari spekulum. Kemudian saya akan menutup spekulum. Kemudian saya akan memutar ke arah oblik. Kemudian saya akan mengeluarkan dari spekulum. Selanjutnya saya akan meletakkan spekulum di alat bekas pakai. Baik, berdasarkan pemeriksaan spekulo yang saya dapatkan dari liang vagina, tidak ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada tanda-tanda inflamasi maupun infeksi, serta tidak ada benjolan maupun polip pada dinding vagina. Tidak terdapat juga perdarahan maupun keputihan yang keluar dari dinding vagina. Selanjutnya pada pemeriksaan portio cervix, di sini saya menemukan bentuk bulat dengan berwarna kemerahan dan di sini tidak terdapat adanya tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi maupun adanya erosi pada sekitar portio cervix. Selanjutnya di sini juga tidak didapatkan adanya darah maupun keputihan yang keluar dari ostium uteri externa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan palpasi bimanual. Posisikan pasien dalam posisi litotomi dan oleskan gel lubrikan di jari yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan dalam. Pertama, saya akan membuka kedua labia minora dengan tangan kiri saya. Kemudian saya akan memasukkan jari telunjuk tangan kanan saya ke dalam vagina, disusul dengan jari tengah secara perlahan. Posisikan ibu jari ke arah atas dengan jari lainnya dalam keadaan fleksi. Pertama, saya akan menilai dari intracoitus vaginanya, apakah sempit atau tidak. Kemudian masukkan jari lebih dalam lagi dan menilai dinding lateral vagina, apakah ada massa, apakah ada benjolan, kemudian teraba kasar atau licin. Selanjutnya, periksa cavum Douglas dengan meletakkan jari di fornix posterior dan menilai apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian nilai juga cervix pasien dari bentuknya, kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Kemudian nilai juga kanalis cervicalisnya, apakah bisa dilalui oleh jari atau tidak. Kemudian lanjutkan ke pemeriksaan uterus. Pertama, arahkan tangan kanan ke arah atas dan letakkan tangan kiri di abdomen bagian bawah sedikit di atas dari simpisis dan lakukan penekanan ke arah bawah. Kemudian periksa uterusnya dari bentuknya, arahnya,
ukurannya, dan dari pasien ini saya dapatkan arah uterusnya antifleksi dengan bentuk dan ukuran yang normal. Kemudian lakukan pemeriksaan aneksa dengan meletakkan jari di lateral fornix dan arahkan ke sisi yang akan diperiksa. Pertama saya akan periksa sisi kanan pasien. Saya arahkan tangan saya ke kanan dan letakkan tangan kiri di sisi kanan abdomen. Kemudian nilai apakah ada massa, apakah ada benjolan, dan apakah ada nyeri atau tidak. Lakukan hal yang sama di sisi kontralateralnya. Baik, apabila sudah selesai, keluarkan tangan dari vagina pasien secara perlahan agar pasien tidak merasakan nyeri. Baik, apabila sudah selesai, bersihkan vulva dengan cairan antiseptik, persilakan pasien menggunakan celana kembali, lepaskan APD dan cuci tangan 6 langkah, dan persilakan pasien untuk kembali ke meja pemeriksaan. Baik Bu, pemeriksaan fisik sudah selesai saya lakukan. Nah, dari pemeriksaan fisik, dari inspeksi, memang saya lihat ada bengkak di area genitalia ibu, lebih tepatnya di kelenjar Bartholin sisi kiri dengan ukuran 4x5 cm. Selain itu, saya juga menemukan keluarnya cairan di area bengkak warna kekuningan. Dan ketika saya palpasi di area bengkak memang teraba hangat dan ibu juga mengatakan nyeri. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik disertai dengan keluhan ibu, bisa saya simpulkan ibu mengalami infeksi di kelenjar Bartholin atau yang disebut dengan abses Bartholin. Nah, infeksi atau abses Bartholin ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, untuk terlaksananya, saya akan melakukan prosedur insisi dan drainase abses, di mana saya akan melakukan pemotongan sekitar 1 hingga 2 cm di lokasi abses. Kemudian saya akan memasakkan kateter untuk aspirasi atau mengeluarkan cairannya. Nanti cairan ini akan saya kultur untuk mencari tahu bakteri penyebab pastinya. Nah, selama prosedur mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman dan terasa nyeri, namun ibu tenang saja, selama prosedur saya akan memberikan obat anti nyeri. Dan setelah prosedur ini selesai, ibu juga akan dipantau dan diberikan antibiotik. Baik, sekian dari saya. Apakah ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin dipastikan kembali? Baik, jika tidak ada, terima kasih Bu.